Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Maya Fitriana, kelas 10 Busana 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika unit keempat pertukaran budaya di pentas global dan NKRI unit kedua NKRI dan kedaulatan wilayah. Bhinneka Tunggal Ika unit keempat pertukaran budaya di pentas global. Pengertian pertukaran budaya di pentas global adalah proses dikenalkan suatu budaya asing ke suatu wilayah sehingga bisa saling mengenal. Pertukaran keyakinan, nilai, adat istiadat, seni, dan komunikasi dengan latar belakang yang berbeda. Berikut adalah salah satu contohnya.
Un grandissimo applauso per questi bellissimi ragazzi, giovanissimi dall'Indonesia. Un grande applauso per i musicisti, rimasti nascosti dietro i ballerini. Abbiamo veramente iniziato in maniera spettacolare con questo gruppo. Ci aspettano tantissime altre. Nah, itu dia contoh pertukaran budaya yang seperti di video. Tari topeng yang berasal dari Bekasi yang ditampilkan di Italia, dan lagu Tanah Air yang dinyanyikan di Berlin. Contoh pertukaran budaya tidak hanya tari dan lagu, contoh lainnya makanan, fashion, dan lain-lain. Selanjutnya, NKRI, Unit Kedua NKRI dan Kedaulatan Wilayah. Wilayah Indonesia ini menjadi rebutan negara lain. Hubungan Indonesia dan Cina kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Terbaru soal nekatnya kapal-kapal nelayan Cina yang masih beroperasi di Laut Natuna. Bahkan mereka dibela oleh pemerintahan Cina. Saling klaim batas wilayah bukan hanya terjadi antara Indonesia dengan Cina. Beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia kerap kali bersengketa batas wilayah. Berikut ini ulasan yang diambil dari beberapa sumber. Pulau Sipidan dan Ligitan. Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilik terhadap dua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan. Pengertian lebih lanjut, mari kita melihat video berikut ini. Hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Seperti yang kita ketahui, Pulau Sipadan dan Ligitan ini terletak di Selat Makassar. Tapi, mengapa pulau tersebut terlepas dari tangan Indonesia ya? Sejarahnya, pulau ini merupakan wilayah kesatuan Republik Indonesia dan menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perselisihan dimulai pada tahun 1969 dan sebagian besar diselesaikan oleh Mahkamah Internasional. Namun, karena lemahnya argumentasi hukum Indonesia, pulau ini beserta Pulau Sipadan diputuskan menjadi wilayah Malaysia pada tanggal 17 Desember tahun 2002. Kronologi persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1969 dan meningkat pada tahun 1991 ketika Indonesia menemukan bahwa Malaysia telah membangun beberapa fasilitas wisata di Pulau Sipadan. Indonesia mengklaim telah membuat perjanjian lisan dengan Malaysia pada tahun 1969 itu untuk membahas masalah kedaulatan atas pulau-pulau tersebut. Namun Malaysia membantah tuduhan kesepakatan di antara mereka, mempertahankan bahwa pulau-pulau itu selalu menjadi bagian dari wilayah negara bagian Sabah. Kedua negara belum membatasi zona maritim mereka di wilayah tersebut dan pengadilan tidak diminta untuk memutuskan masalah lebih lanjut ini. Akhirnya, pada tanggal 2 November 1998, kedua negara sepakat untuk membawa masalah sengketa Sipadan dan Ligitan ke Mahkamah Internasional.
Kemudian pada hari Selasa, 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari Mahkamah Internasional, sementara 1 hakim merupakan pilihan Malaysia dan 1 lagi dipilih oleh Indonesia. Kemenangan Malaysia berdasarkan pertimbangan efektiviti atau tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim. Sedangkan pemerintah Inggris sebagai lebih dulu penjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung. Karena awalnya Inggris pernah melakukan kegiatan penarikan pajak di Pulau Sipadan dan Ligitan. Pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930 dan operasi mercusuar sejak 1960-an. Jadi, hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan karena kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap 2 pulau tersebut. Sehingga Indonesia kalah dalam sidang memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia. Malaysia juga telah meletakkan tanda dan merawat pulau tersebut dibanding negara Indonesia. Nah, itu dia adalah penjelasan dari singkatan Sipadan dan Ligitan. Selanjutnya, perairan Natuna. Hubungan Indonesia dan Cina kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Nekatnya kapal-kapal nelayan Cina yang masih beroperasi di Laut Natuna. Bahkan mereka dibela oleh pemerintahan Cina. Berikut contoh kapal-kapal nelayan dari negara Cina yang beroperasi di Laut Natuna. Awal September lalu, seorang nelayan Natuna merekam kapal penjaga pantai Tiongkok yang berlayar di perairan Laut Natuna Utara. Menurut nelayan itu, kapal asing tersebut sangat mengganggu mereka karena dekat dengan lokasi nelayan menangkap ikan. Dalam video tersebut, jarak kapal penjaga pantai Tiongkok dengan kapal nelayan sangat dekat. TNI Angkatan Laut pun merespons kasus tersebut. Hingga kini, TNI AL mengaku belum menerima adanya laporan nelayan nasional yang diusir oleh kapal penjaga pantai Tiongkok. Karena itu, TNI AL menilai keadaan Natuna masih aman terkendali. Namun, jika eskalasi meningkat, TNI AL bisa mengerahkan tambahan kapal perang untuk berpatroli di wilayah tersebut. Ya, nanti kita cek dulu itu nelayan mana yang laporan dari itu, karena kan ada kapal kita, ada 4 kapal kita yang ada di sana, kapal perang kita. Tentunya mereka sudah kita sampaikan kalau ada hal seperti itu, sampaikan kepada kapal kita atau Lanal Rane atau dan Gus Pula kan selalu berada di sana. Sejatinya permasalahan di Laut Natuna Utara adalah soal penerapan hukum laut internasional. Banyak nelayan atau pelaku pelayaran belum mengerti betul ketentuan hukum di laut. Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982, lautan dibagi menjadi beberapa zona, yaitu perairan dalam, laut teritorial, serta zona ekonomi eksklusif. Perairan dalam adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Di perairan dalam ini, berlaku hukum positif negara yang memilikinya atau negara memiliki kedaulatan penuh. Selanjutnya adalah laut teritorial. Zona ini merupakan wilayah yang ditarik sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Di zona ini, negara juga memiliki kedaulatan penuh. Lalu, ada pula zona tambahan sejauh 24 mil laut. Di wilayah ini, negara dapat melakukan pemeriksaan atau menarik tarif bea cukai. Yang paling sering dipermasalahkan adalah zona ekonomi eksklusif. Zona ini merupakan wilayah yang ditarik sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. Di dalam ZEE, negara memiliki hak berdaulat, bukan kedaulatan. Artinya, negara berhak melakukan eksploitasi terhadap kekayaan laut di wilayah tersebut. Meski demikian, pelayaran di zona ekonomi eksklusif memang tidak dilarang karena terkait dengan kesepakatan Freedom of Navigation dan Innocent Passage. Nah, kalau ada kapal Coast Guard, kapal perang yang melintas di JTE, itu adalah dalam rangka Freedom Navigation. Jadi berlayar bebas selama dia tidak berhenti labuh jangkar, apalagi sampai mengusir nelayan kita loh, itu nanti akan berhadapan dengan kita kalau sampai seperti itu. Nah, selama ini saya belum mendapat laporan ada sampai Coast Guard-nya Cina sampai mengusir kapal nelayan kita ini, saya belum dapat itu. Ya tentunya secara diplomatik nanti akan saya protes dan secara nyata pasti akan kita hadapi dengan kapal kita.
Untuk menghindari salah persepsi, sosialisasi dan pemahaman hukum laut terhadap nelayan Natuna memang harus digencarkan. Bukan hanya TNI AL, tetapi juga Kementerian Kelautan dan Perikanan, dinas setempat, dan semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, nelayan juga harus diberikan bantuan alat navigasi yang mumpuni agar tidak melanggar batas negara tetangga yang mengakibatkan mereka ditangkap. Kami kan ada pengawal kan, kami kan, dan masalah perbatasan saya sampai sekarang masih bingung. Sekarang ini kan macam peta laut Natuna Utara kan belum disahkan kan, setahu saya kan masih peta laut Cina Selatan. Saat ini TNI AL masih menyiagakan 4 kapal perang serta 1 pesawat dan helikopter untuk berpatroli di Laut Natuna Utara. Kekuatan ini masih bisa ditambah jika memang eskalasi di Laut Natuna Utara semakin memanas. Pasalnya, hingga kini masih ada sejumlah negara asing yang menganggap Laut Natuna Utara sebagai wilayah pemancingan tradisional mereka. Iwan Hermawan, Natuna, Kepulauan Riau. Nah, ini dia salah satu contoh kapal dari negara asing. Selanjutnya, Blok Ambalat. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan terdapat di dekat perpanjangan perbatasan daratan antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur Indonesia. Semenjak akhir tahun 1960, tepatnya saat Malaysia membuat pementahan daerah yang baru di mana Pulau Sipadan dan Ligitan termasuk dalam wilayah negara jirat tersebut. Negara tersebut mulai menyebut bahwa Blok Ambalat termasuk dalam wilayahnya. Penjelasan lebih lanjut, mari kita melihat video berikut ini. Di antara kasus sengketa wilayah yang menyedot perhatian publik adalah Blok Ambalat, yang terjadi sejak 1969. Tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Kemudian pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya. Namun demikian, pada tahun 1979, secara sepihak Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia memperoleh protes tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain, seperti Inggris, Thailand, Cina, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Tahun 1980, Indonesia secara tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran itu. Klaim Malaysia tersebut oleh Indonesia dinilai merupakan keputusan politik dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Bagi Indonesia, dan juga oleh negara-negara lain, garis batas yang ditentukan Malaysia keluar dari ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif, ZEE, sejauh 200 mil laut. Apa motivasi Malaysia hendak mengklaim kepemilikan Blok Ambalat? Tentu saja, karena potensi minyak bumi yang sangat besar di tempat itu. Akibat dari perbedaan pandangan dan saling klaim tersebut, Malaysia, menurut hukum internasional, UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea, tahun 1982, yang diyakini oleh Indonesia, seringkali melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah NKRI. Pada tanggal 7 Januari tahun 2005, kapal laut Malaysia, KD Sri Melaka, pernah dilaporkan dan terpantau melakukan pengejaran, bahkan melakukan penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia, KD Jaya Sakti 6005, KM Wahyu II, KM Irwan, di Laut Sulawesi. Berikutnya, pada tanggal 16 Februari tahun 2005, Malaysia pernah mengumumkan kalau Blok ND6 dan ND7 sebagai wilayah konsensi perminyakan baru yang dioperasikan oleh Petronas Carigali dan Shell. Padahal wilayah ini masih dekat dan menjadi bagian dari wilayah Ambalat, terutama Ambalat Timur. Berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2012, terjadi sebanyak 475 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukannya di darat, laut, maupun udara. Perinciannya sebagai berikut. A. Tahun 2005 ada 38 kali pelanggaran. B. Tahun 2006 ada 62 kali pelanggaran. C. Tahun 2007 ada 143 kali pelanggaran. D. Tahun 2008 ada 104 kali pelanggaran. E. Tahun 2009 ada 25 kali pelanggaran. F. Tahun 2010 ada 44 kali pelanggaran. G. Tahun 2011 ada 24 kali pelanggaran. Dan H. Tahun 2012 ada 35 kali pelanggaran. Nah, itu dia pengertian dari Blok Ambalat. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Terima kasih.